Saudara-saudara, saat ini saya berada di depan Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya. Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya ini tempat dimakamkan para pahlawan Indonesia, baik pahlawan nasional maupun pahlawan daerah, termasuk juga di sini dimakamkan penerjun payung pertama sebagai cikal bakal pasukan khas TNI Angkatan Udara. Besok adalah Hari Pahlawan dan kita perlu menghormati jasa-jasa para pahlawan kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup sampai sekarang ini. Di depan saya makam Bapak Cilikriwut, seorang yang luar biasa. Tidak perlu saya ceritakan kiprah beliau untuk negara kita, Republik Indonesia, dan juga Kalimantan Tengah, khususnya juga Kalimantan pada umumnya. Luar biasa, beliau ini meninggal dunia tepat tanggal 17 Agustus 1987. Boleh dikatakan beliau juga sebagai pendiri Provinsi Kalimantan Tengah dan pemimpin penerjun payung pertama sebagai cikal bakal pasukan khas TNI Angkatan Udara yang dulu namanya Kopasgat, PKT, pasukan gerak cepat, dan sekarang dikenal sebagai pasukan khas TNI Angkatan Udara. Dan salah satu rekan beliau sebagai penerjun pertama adalah Bapak Immanuel Nuhan. Bapak Immanuel Nuhan, Sersan Mayor TNI Angkatan Udara, lahir 1 Januari 1924, meninggal dunia 9 Oktober 2019. Inilah beliau, putra Kalteng yang berjasa untuk negara ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca arti dari kata pahlawan dari kamus, ialah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, kejujuran, dan ia adalah pejuang yang gagah berani. Dalam Yohanes 12 ayat 20-24 diceritakan tentang Yesus yang memberitakan tentang penderitaannya yang sudah semakin mendekat. Kemudian pada saat itu datang 2 orang Yunani ingin menemuinya untuk mengajak dia melarikan diri ke luar negeri. Tetapi Yesus dalam ayat 23 menjawab, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dan ayat 24 dia katakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nas ini, saudara-saudara, merupakan pernyataan Yesus
tentang seharusnya hidup manusia, hidup yang bertanggung jawab, hidup yang setia pada tugas pekerjaan, hidup yang siap berkorban demi membela kebenaran dan juga untuk keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran orang lain. Nah, nas ini cocok sekali sebagai motivasi bagi kita sekalian untuk mencontoh jiwa kepahlawanan para pahlawan kita yang telah gugur maupun pahlawan-pahlawan kita zaman sekarang yang masih berjuang untuk kehidupan umat manusia, yang siap berkorban juga menghadapi berbagai risiko karena tugas pekerjaan mereka, seperti guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil dengan medan pelayanan yang berat, dengan kekurangan sarana dan prasarana, yang harus menyeberang sungai untuk mengajar dengan sampan kecil seperti yang sering kita lihat di televisi. Mereka adalah pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan yang sampai sekarang masih berjuang dengan beraninya. Juga para tenaga kesehatan yang membaktikan diri mereka baik menghadapi penyakit-penyakit biasa maupun penyakit-penyakit yang luar biasa sekarang ini seperti COVID-19. Mereka menghadapi risiko, bahkan sudah banyak yang gugur karena itu. Tetapi mereka semuanya berani, siap melaksanakan tugas mereka dengan setia. Itu semua karena mereka tahu berbuat baik itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi saudara-saudara masih berjuang dengan beraninya. Juga para tenaga kesehatan yang membaktikan diri mereka baik menghadapi penyakit-penyakit biasa maupun penyakit-penyakit yang luar biasa sekarang ini seperti COVID-19. Mereka menghadapi risiko, bahkan sudah banyak yang gugur karena itu. Tetapi mereka semuanya berani, siap melaksanakan tugas mereka dengan setia. Itu semua karena mereka tahu berbuat baik itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi saudara-saudara, Amos 2 ayat 14c juga mengatakan, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Jadi para pahlawan itu selalu taat dan setia apapun juga risiko yang mereka hadapi. Termasuk kita harus berjuang dalam hidup kita dan mencontoh semua yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Terima kasih.